Iya, jadi, pertimbangannya bahwa pertama yang Bang Raspan itu menjalankan, apa namanya, maksud saya adalah ketika beliau bersidang di tanggal 6 Februari itu, bukan posisi sebagai advokat, tetapi sebagai terdakwa. Sehingga protes maupun teriak-teriak atau sikap-sikap yang kurang pantas yang diperlihatkan oleh Bang Raspan itu posisinya sebagai terdakwa, jadi bukan advokat. Sehingga kami melihat bahwa itu persoalan yang lain. Tetapi secara moral kami melihat bahwa walaupun beliau sebagai terdakwa, juga beliau adalah sebagai seorang advokat. Nah, itu sebabnya kita menilai secara etik bahwa apa yang dilakukan Bang Rasman ini telah melanggar etik. Itu pelanggar etik. Sehingga uh, pelanggar etik yang kami kenakan kepada beliau adalah teguran keras. Nah, apabila teguran keras ini tidak diabaikan oleh Bang Rasman, maka kita akan ambil tindakan yang lebih lanjut, yaitu bisa pencabutan KTA. Ya, intinya begitu. Karena sifatnya kita harus membina. Ketika anggota kami bermasalah, kami harus bina. Kalau kami sudah tidak mampu membina, ya itu urusan lain. Tapi sepanjang kami bisa membina, kami akan berikan kesempatan. Jadi kami tidak segan-segan untuk menjatuhkan yang secara tegas atau keras, tapi di samping itu kami adakan pembinaan-pembinaan. Begitu. Ya kan kalau putusan paling tinggi itu kan kita hormati, tapi kita ada upaya hukum. Kita akan bersurat kepada pengadilan tinggi, Ambon, untuk merevisi kembali atau pembukanya bisa dicairkan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa kami sudah jatuhkan etik, ya, kami sudah mulai membina. Jadi berikan kami kesempatan kepada kami untuk kami membina. Dan ini pembinaan ini kan merupakan tugas dari organisasi. Jadi ini sangat baik. Itu sebabnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk memperhatikan jika ada permohonan dari kami sebagai DPN Praperisa. Ya seharusnya kalau menurut pembukaan itu sudah tidak boleh beracara. Dan itu sudah kegiatan sebagai advokat sudah harus berhenti. Menunggu sampai pembukuan itu dicairkan atau dicabut atau direvisi. Sepanjang tidak direvisi, ya beliau tidak bisa beracara, tidak bisa berperilaku sebagai seorang advokat. Kalau itu dilanggar, kami akan ambil tindakan tegas. Arti sebenarnya kita juga tidak mengenal, dalam undang-undang advokat kan tidak mengenal istilah pembekuan. Cuma ini kan baru pertama kali di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, pertama kali di dunia nih. Ada pembekuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Nah, itu sebabnya kami bilang bahwa ini ada sesuatu yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena seharusnya seorang advokat itu dijatuhkan sanksinya harus melalui sidang kode etik. Nah, ini kan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung kan tidak pernah melihat sidang kode etiknya. Nah, sementara Bang Rasman sendiri juga belum pernah, ketika jatuhkan itu belum pernah sidang kode etik. Jadi seharusnya menurut saya itu sesuatu yang tidak lazim sama sekali. Karena apa fungsinya pengadilan tinggi? Nggak ada aturannya pengadilan tinggi itu membekukan, itu di luar konteks hukum, dalam pengertian undang-undang advokat tidak pernah ada itu. Nah, kami merasa seperti itu, makanya kami akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk merevisi atau dicairkan pembekuannya itu atau apapun namanya. Kami minta supaya dikembalikan kepada semula karena proses itu tidak mulai dari sidang kode etik. Padahal itu kan perintah undang-undang, ya kan? Undang-undang advokat 18 2003 itu kan ada 4 sanksi. Sanksi lisan tertulis, pemberhentian sementara, dan
pemberhentian tetap. Nah, kalau pembekuan tidak ada istilah dalam undang-undang advokat dan kita tidak kenal itu. Nah, itu sebenarnya kita juga heran kok tiba-tiba pengadilan tinggi punya hak untuk membekukan berita acara sumpah seorang advokat. Gitu loh, Mbak. Ya, sudah jelas ini bertentangan. Jadi tindakan atau pembekuan ini bertentangan dengan undang-undang advokat 18 2003. Ini jelas bertentangan. Kalau pengadilan mau tidak ada istilah bekukan, kalau mau adalah pemberhentian. Pemberhentian itu pun harus dari organisasi advokat. Disampaikan setelah sidang kode etik, apakah pemberhentian sementara, apakah pemberhentian tetap atau mencabut KTA-nya, baru berdasarkan keputusan itu sampaikan kepada pengadilan, ya kan, dalam hal ini Mahkamah Agung, ya kan, atau pengadilan tinggi. Jadi tidak bisa semena-mena semacam ini. Ini menurut saya sesuatu yang tidak lazim dan ini terindikasi abuse of power yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Gitu loh, Mbak. Kan tugas pengadilan tinggi bukan pembekukan dan tidak ada aturan manapun yang mengatakan bahwa pengadilan tinggi berhak untuk membekukan berita acara sumpah kepada seorang advokat. Itu sama dengan mematikan kehidupan seseorang, bagaimana kehidupan masa depannya, keluarganya, istri, anaknya bagaimana. Ini tidak pernah dipikirkan oleh pengadilan tinggi. Nah, ini saya merasa bahwa apakah karena tekanan-tekanan publik, dan ini luar biasa menurut saya, ini pekerjaan MA yang super cepat. Dalam waktu yang singkat dia merespon. Nah, ini kalau pekerjaan dari MA semacam ini untuk semua kasus di Indonesia, semua akan jalan rapi. Tapi ini kan tebang pilih, kelihatannya tebang pilih, ya kan? Kita nggak tahu kenapa tebang pilih, tapi itu yang kita rasakan. Advokat kami seolah-olah dibekukan tanpa prosedur, dalam pengertian tidak ada sidang kode etik, tiba-tiba dibekukan. Nah, ini juga kelemahan besar. Artinya ini tamparan keras bagi advokat Indonesia. Sehingga advokat Indonesia ancaman ini sangat terancam masa depannya. Kalau begini caranya, ini bisa-bisa kita berbuat kesalahan tanpa sidang kode etik langsung dibekukan berita acara sumpah kita. Ini menurut saya ini kurang tepat. Ya, ini memperlihatkan bahwa kedudukan advokat itu sangat lemah dibandingkan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Kedudukannya. Nah, ini itu sebabnya kita minta kepada DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang 18 2003 supaya posisi kita sebagai advokat itu sama di depan hukum bersama-sama dengan penegak hukum yang lainnya. Ini kita minta. Ini juga menunjukkan bahwa sangat mendesak adalah disatukannya seluruh advokat, organisasi advokat yang ada di Indonesia ini supaya satu suara, ya kan, satu kerja, misalnya PKPA bersama atau juga upah bersama, upah itu ujian profesi advokat secara bersama, dan juga kalau ada advokat yang terindikasi melakukan pelanggaran etika bisa diuji diperiksa di Dewan Kehormatan secara bersama. Nah, ini kita butuh lembaga yang satu. Apakah namanya Dewan Advokat Nasional, apakah namanya Komisi Nasional Advokat Indonesia, atau apapun namanya. Nah, ini sangat mendesak kebutuhan ini, Mbak. Ya, sebetulnya sudah cukup. Cuma kan kita minta respon dari Komisi Yudisial. Sampai sekarang kan belum ada respon. Ya, kita tunggu proses sampai kapan. Komisi Yudisial harus bertanggung jawab. Ya kan, karena kami merasa bahwa anggota kami itu diperlakukan yang tidak adil, tidak fair. Nah, itu sebab kita minta supaya Komisi Yudisial ya tolonglah bertindaknya yang lebih adil kepada kami. Ya, sudah jelas sebelah pihak itu yang kita rasakan, karena Komisi Yudisial itu kan harusnya semua laporan, pengaduan yang masukkan diproses. Nah, kita masih menunggu prosesnya. Nah, kita jangan dianggap anak tiri, dianaktirikan, disepelekan. Nah, ini yang kita rasakan. Kita minta supaya Komisi Yudisial tidak boleh tebang pilih. Karena yang menjadi risiko adalah anggota kami juga. Anggota kami bermasalah, ya kalau dia bersalah ya hukumlah sesuai dengan
kesalahan dia. Nah, juga seperti khusus Bang Rasman ini kan sekali lagi dia sebagai seorang terdakwa. Perbuatan-perbuatan dilakukan itu kan seorang terdakwa, bukan bukan advokat. Jadi hukumlah dia sesuai dengan perbuatannya. Iya, sudah jelas kan kita sudah berikan pernyataan keras. Kalau dilanggar pernyataan keras, kami sudah juga melarang bahwa tanggal 20 itu harus persidangan berjalan dengan baik tanpa perbuatan seperti yang kemarin. Kalau ini dilakukan berarti kami tetap mencabut STA-nya. KTA-nya kita cabut. Karena kita sudah kasih teguran keras. Kalau dilanggar ya kita cabut. Untuk kuasa hukum Bang Rasman yang akan digunakan pada tanggal 20 nanti apakah ada perubahan, Bang? Ya, yang pasti mungkin ada perubahan. Mungkin ada perubahan. Tapi kalau dari tim kami kan cuma 2 orang di situ. Jadi kita berharap bahwa 2 orang ini yang kita utus bisa maksimal membantu persidangan dari Bang Rasman. Jadi kalau ada indikasi 2 orang ini melakukan kesalahan lagi ya kita akan tegur. Berarti Peradi Bersatu akan kawal terus kasus Ya, ini? akan kawal. Kita akan utus 2 orang untuk mengawal persidangan Bang Rasman.